Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceri Septi Asmafiza, NIM 22080020, Prodi D3 Teknik Pertambangan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum mengukur luas secara sederhana. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa terampil dalam mengukur luas menggunakan alat sederhana. Tujuan yang kedua yaitu mahasiswa terampil dalam membentuk bangunan datar yang akan terbentuk dari pengukuran. Pengukuran merupakan hal yang penting dalam lingkungan dalam mencari suatu luas daerah atau area yang ingin dicari. Pengukuran dibagi-bagi dalam pengukuran mendatar dari titik-titik guna mendapatkan beda permukaan antara bumi yang akan diukur. Pengukuran tegak dilakukan guna untuk mendapatkan beda tinggi antara titik yang diukur di atas permukaan bumi yang tidak beraturan. Pada akhirnya, pengukuran yang dilakukan dapat digambar dalam kertas kerja dan membentuk bidang datar. Dilakukanlah praktek di lapangan untuk menguji apakah data tersebut sesuai dengan gambar kerja yang kita buat setelah dilakukannya praktek. Luas yang dicari merupakan area yang terproteksi pada bidang horizontal dan dikelilingi oleh garis-garis batas. Luas yang dihitung dengan menggunakan data jarak dan sudut yang langsung diukur di lapangan. Luas akan diperoleh secara langsung tanpa gambar dengan melakukan pengukuran yang dibutuhkan. Data yang diperoleh dari gambar untuk memperoleh data praktikum. Data yang diperoleh biasanya selalu kurang teliti dibanding dengan data dari pengukuran di lapangan. Menetapkan titik pada batas area yang akan diunjuk sebagai titik datanya sesuai dengan keadaan tanah. Harus menunjukkan sumbu area yang akan diukur untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan sesuai dengan bentuk dari bidang datar yang akan diukur. Mencari luas sederhana dilakukan dengan menggunakan dan menempatkan beberapa titik sehingga terbentuklah beberapa bentuk bangunan yang akan dicari luasnya. Luas bangunan tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus sesuai dengan bentuk bangunan datar yang terbentuk dari hasil pengukuran tersebut. Sistem titik koordinat memerlukan data jarak antar titik dan menentukan luas menggunakan rumus luas segitiga dan rumus luas trapesium. Luas bangunan datar yang dicari kemudian dijumlahkan untuk memperoleh luas keseluruhan atau untuk mencari luas sederhana. Pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti galon, penukur, pita ukur, dan kompas untuk menentukan sudutnya. Dalam menempatkan titik-titik di lapangan harus dilakukan secara teliti dan cermat agar data yang diperoleh sesuai dengan data praktikum yang akan ditulis pada gambar kerja. Permukaan bumi yang tidak datar akan membuat kita kesulitan dalam menempatkan titik-titik pada lapangan. Akibatnya praktikum yang dilakukan kurang berjalan secara lancar. Rumus-rumus bangun datar diperhitungkan mencari sudut siku-siku untuk mendapatkan hasil rumus yang digunakan. Seperti rumus segitiga yaitu luas alas kali tinggi bagi 2 dan rumus trapesium yaitu jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2 sehingga didapatkanlah luas-luas bangunan datar yang ingin dicari. Setelah itu dalam mencari luas secara sederhana jumlahkanlah semua luas bangun datar yang telah didapatkan. Peralatan yang dapat digunakan dalam mengukur luas secara sederhana yaitu yang pertama galon, penukur, pita ukur, dan kompas. Keselamatan kerjanya yaitu yang pertama mahasiswa wajib menggunakan helm, mahasiswa wajib memakai sepatu, mahasiswa wajib memakai rompi sebagai identitas di lapangan. Selanjutnya pastikanlah jumlah alat yang dipinjam dan hindarilah kehilangan alat. Langkah kerja yang pertama, persiapkanlah alat yang ingin dipinjam. Yang kedua, buat ban alat dan ditandatangani diketahui oleh dosen yang mengajar. Setelah itu pergilah ke lokasi praktek. Langkah yang kedua yaitu langkah dalam melakukan pengukuran. Langkah yang pertama yaitu tentukan titik-titik yang akan diukur luas sederhananya. Pancakan pen ukur di setiap titik yang telah
ditentukan yaitu panjang dari titik P1 ke sampai titik P10. Buat garis yang memotong area yang telah ditandai oleh pengukur untuk dengan menggunakan yalon sebagai titik P1 ke P7. Bidik dari titik pengukuran ke garis lurus menggunakan yalon sehingga antara titik pengukuran terhadap garis lurus membentuk sudut 90 atau siku-siku. Lakukan langkah 4 di tiap-tiap pengukuran hingga area terbagi menjadi beberapa bidang. Hitunglah luas area pengukuran dengan menjumlahkan luas yang masing-masing bidang yang terbentuk. Selanjutnya data praktikum. Data pada titik P1 ke P2 diperolehlah sepanjang 3,17 meter. Jarak antara P2 dan P3 sejauh 2,8 meter. Jarak P3 ke P4 sejauh 3 meter. Jarak P4 ke P5 sejauh 1,60 meter. Jarak titik P5 ke P6 sejauh 2,18 meter. Jarak P6 ke P7 sejauh 2,70 meter. Selanjutnya, jarak titik P7 ke P8 sejauh 4,08 meter, jarak P8 ke P9 sejauh 2 meter, jarak P9 ke 10 sejauh 2 meter, dan jarak antara titik P10 ke P1 sejauh 3,30 meter. Total panjang P1 ke P7 sejauh 10,12 meter. Selanjutnya, jarak titik P1 ke P1 ke A sejauh 1,95 meter. Jarak titik P2 ke A sejauh 3,20 meter, jarak titik P3 ke B sejauh 4,43 meter, jarak titik P4 ke C sejauh 2,15 meter, jarak titik P5 ke D sejauh 2,70 meter, jarak titik P8 ke F sejauh 2,33 meter, jarak titik G ke P9 sejauh 2 meter, jarak titik P10 ke H sejauh 2,33 meter, jarak titik A ke B sejauh 2,55 meter, jarak titik B ke C sejauh 1,92 meter, jarak titik C ke D sejauh 1,70 meter, jarak titik D ke E sejauh 1,70 meter, jarak titik E ke F sejauh 2,4 meter, jarak titik F ke G sejauh 2,4 meter, jarak titik G ke H sejauh 2,3 meter, dan jarak titik P1 ke H sejauh 3,02 meter. Selanjutnya, dalam mencari luas X1 atau luas segitiga digunakanlah rumus setengah kali alas kali tinggi, sehingga dimasukkanlah data, yaitu yang pertama setengah dikali 1,95 dikali 3,20, sehingga didapatkanlah luas segitiga atau X1 yaitu 3,12 meter kuadrat. Selanjutnya, dalam mencari luas X2 atau luas trapesium dapat menggunakan rumus setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi, yaitu setengah dari jarak titik P2 ke A ditambah P3 ke B dijumlahkan dikali dengan jarak titik A ke B, sehingga diperolehlah hasil 9,72 meter. Selanjutnya, dalam mencari luas X3 atau luas trapesium yang ketiga, yaitu dengan cara setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi, sehingga diperolehlah jumlah dari P3 ke P2 ditambah dengan jarak P4 ke C. Selanjutnya dikali B, jarak titik B ke C dibagi dengan 2 diperolehlah hasil 6,31 meter. Selanjutnya, dalam mencari data pengukuran yang keempat, yaitu dengan menggunakan rumus trapesium, yaitu jarak titik P4 ke C ditambah dengan jarak titik P5 ke D dikali dengan jarak C ke D dibagi dengan 2 diperolehlah hasil 4,12 meter kuadrat. Selanjutnya, dalam mencari luas X5 atau luas persegi panjang dengan menggunakan panjang dikali lebar, sehingga jarak titik D ke E dikali dengan jarak P6 ke P7 diperolehlah hasil 5,88 meter. Selanjutnya, dalam mencari luas X6 atau luas segitiga dengan menggunakan rumus setengah kali A kali T, yaitu setengah dikali jarak titik E ke F dikali dengan jarak titik P8 ke F, sehingga diperolehlah hasil 2,79 meter kuadrat. Selanjutnya, dalam mencari luas X7 atau luas trapesium dengan menggunakan rumus setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi, yaitu setengah dikali dari jarak titik P8 ke F ditambah jarak titik P9 ke G dikali dengan jarak titik G ke F, sehingga diperolehlah hasil 5,19 meter kuadrat.
Selanjutnya dalam mencari luas X8 atau luas trapesiumnya, yaitu dengan menggunakan rumus setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi, yaitu setengah dari jarak titik P9 kg ditambah jarak titik P10 kh dikali jarak titik H kg, sehingga diperolehlah hasil 4,97 meter kuadrat. Untuk mencari luas yang terakhir, yaitu luas X9 dengan menggunakan rumus luas segitiga setengah kali alas kali tinggi, yaitu jarak titik P10 kh dikali jarak titik P1 kh dibagi 2, sehingga didapatkan hasil 3,51 meter kuadrat. Jadi, luas daerah yang diukur di lapangan berdasarkan pengukuran serta analisis dan pengolahan data menggunakan rumus, yaitu luas dari X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, dan X9 semuanya dijumlahkan sehingga diperolehlah hasil total keseluruhannya, yaitu 45,61 meter kuadrat. Skala yang digunakan dalam pengukuran tersebut yaitu skala 1:100. Jadi jarak atau data-data praktikum yang telah didapatkan dikali dengan skala yang digunakan, yaitu 1:100, yaitu jadi diperolehlah rumus jarak sebenarnya dikali jarak sebenarnya dikali 100 dibagi 100. Dengan menggunakan skala 1:100 sehingga didapatkanlah luas segitiga atau luas X1 menjadi 3,12 cm, luas X2 atau luas trapesiumnya menjadi 9,72 cm, luas X3 atau luas trapesiumnya menjadi 6,31 cm, luas X4 menjadi 4,12 cm, luas X5 atau luas perseginya menjadi 5,88 cm, luas X6 menjadi 2,79 cm, luas X7 menjadi 5,19 cm, luas X8 menjadi 4,97 cm kuadrat, dan luas X9 menjadi 3,51 cm kuadrat setelah menggunakan rumus skala 1:100. Jadi total jarak atau luas areanya menjadi 45,61 cm kuadrat.